setiap kami. Di tempat ini Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengasihi Tuhan boleh berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi boleh beri sorak-sorai dan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Sebab kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari nyatakan dengan iman. Lebih kuat dari dosa. Selamatkan kami pulih.
Amin. Kita harus mengasihi Tuhan sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau firman yang akan kami dengar itu akan menuntun jalan hidup kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, biarlah kami boleh terus berjalan bersamamu. Kami mau terus mengembangkan rasa cinta kami Tuhan kepadamu. Janjimu menopangku. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan dengan iman. Firman-Mu
hatimu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, buka telinga kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kalau firman yang akan kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau berkati Pastor Yuni Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau yang akan berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, diberikan kesehatan ya. Walaupun hari-hari ini juga banyak yang masih sakit. Kemarin saya juga mendengar kabar kalau suaminya Ibu Meti tadi mengajar ya, tiba-tiba pingsan gitu ya, dibawa ke rumah sakit. Jadi banyak hal yang mengejutkan. Kemarin Ibu Wawah juga sempat udah keluar dari rumah sakit, masuk lagi rumah sakit. Hari ini masih transfusi darah ya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan untuk semua ya, memberikan terus kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ujian tadi mengatakan apapun yang terjadi, kita melewati berbagai musim kehidupan, terus kita katakan kita cinta Tuhan Yesus, amin. Kita tetap mengatakan yang baik, walaupun saat ini mungkin keadaan sedang tidak baik-baik saja. Seperti Midweek Worship Community kemarin ya, sungguh merupakan satu berkat bahwa di tengah tantangan masalah apapun, tetap kita perkatakan firman, perkatakan yang positif, perkatakan sesuatu yang membangkitkan iman kita. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan tema tentang One Body in Christ, artinya satu tubuh di dalam Kristus ya. Saudara, jika ada salah satu anggota tubuh kita yang merasakan sakit, biasanya tubuh kita tuh semuanya rasanya sakit semua. Tadi saya baru ngobrol sama Ibu Cunwa ya, yang katanya kakinya lagi sakit, rasanya jadi semua nih ya. Kemarin sempat sakit kepala, kita juga terus berdoa ya. Ibu Cunwa juga pasti diberikan kesehatan, semakin sehat ya. Nah, ketika tubuh kita salah satunya merasakan sakit, saya juga lagi sakit di kaki dan lagi jalani pengobatan dan terapi ya. Nah, waktu kita merasakan sakit tadi ya, yang kita rasakan, wah sekujur tubuh kok rasanya sakit, pasti kita akan mencari usaha untuk bisa sembuh, betul ya. Kita mencari, udah ketahuan nih, nggak sembarang diobati, nggak bisa kita mengobati sendiri, pasti kita akhirnya bisa ke dokter gitu ya. Untuk kita tahu obat apa yang harus dikonsumsi ketika kita mengeluhkan rasa sakit. Nggak mungkin saya sakit radang sendi minumnya obat yang lain gitu. Misalnya obat sakit kepala atau obat batuk gitu, itu berbeda kasus ya. Jadi ketika tubuh kita sakit, kita akan berusaha supaya gimana nih supaya sembuh, supaya nggak ngerasa sakit lagi gitu ya. Nah, dikatakan kita di dalam Kristus juga menjadi satu anggota tubuh Kristus dikatakan. Dan Kristus itu sebagai kepala. Kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuh kita ada apa aja coba saudara? Selain kepala tadi ya, diibaratkan Kristus itu adalah kepala di atas dalam tubuh Kristen ya. Di dalam tubuh Kristus dikatakan Kristus itu kepala, kita anggota tubuhnya. Kalau kita punya badan, anggota tubuhnya banyak ya. Apa? Ada tangan, ada kaki, ya, iya, ada mata, telinga, semuanya anggota tubuh kan gitu ya. Tidak mungkin anggota tubuh kita yang mata semua gitu, mata di mana-mana ya. Tapi nggak perlu tangan atau tangannya banyak gitu, mengerikan kali kalau begitu ya. Jadi semua sudah Tuhan atur ya. Kita tuh diciptakan sempurna. Mata letaknya di sini, nggak mungkin di bawah. Terus yang tangan, aku nggak mau letaknya di sini, di kepala, kan aneh nanti tangannya dari kepala gitu ya. Atau kaki nggak mau, aku selalu ditaruh di bawah, aku mau di atas. Gak pernah lihat di televisi ada orang yang berjalan menggunakan tangan, jadi kakinya di atas. Tapi kan nggak mungkin selamanya bisa begitu gitu ya. Jadi fungsi kaki itu letaknya di bawah. Jadi tiap anggota tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda, ya, tetapi terus saling melengkapi. Yang lemah juga akan dibantu yang lain, yang tidak elok dikatakan ya,
dibuat menjadi elok, yang kuat menopang yang lemah, demikian. Nah, kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Roma 12 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi semua berkaitan, ya, berkaitan. Jadi kalau anggota yang satu menderita, dikatakan semua ikut merasakan. Jika ada anggota yang bersukacita pun demikian, ya, kita ikut bersukacita. Tidak ada anggota tubuh yang merasa iri hati jika anggota tubuh yang lainnya mengalami satu berkat, kesenangan gitu, ya, tidak ada iri hati. Atau senang jika ada yang menderita gitu ya. Kalau misalnya kita dapat info, oh ada yang sakit, kita akan berdoa gitu. Apalagi kalau misalnya kita satu keluarga ya di dalam tubuh keluarga GBS Kalvari gitu, kita sama-sama berbakti. Ketika kita misalnya kehilangan seseorang atau ada yang sakit, kita ikut sedih. Minimal kan mikirin ini gimana nih. Atau yang paling pertama dilakukan adalah berdoa kayak kemarin ya. Waktu kita dengar Ibu Wawa lagi hari Jumat ya, drop lagi HB-nya sampai 5 sudah. Ya, ini secara manusia kan pikiran kadang-kadang jadi kalut ya, 5 gitu. Tapi kita saling menguatinnya waktu itu kaum wanita jadi nggak ada ibadah karena kita cuma bertiga. Tadi kita mau tiktokan ya nih ya. Yang datang ya ini saya sama Ibu Hana gitu. Begitu datang dapat info seperti itu, kita langsung memutuskan untuk berdoa menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ya, kita katakan di dalam nama Yesus kita menyembah. Ya, terus waktu kita ke rumah sakit, puji Tuhan melihat Ibu biasa aja sukacita ya. Kita terus memotivasi dan menguatkan. Terus malah Ibu waktu itu bilang ini, lapar katanya, terus makan dikasih bubur di tengah sakitnya gitu ya. Itu kekuatan dari Tuhan. Jadi kita harus bisa saling menopang, menguatkannya. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26 berkata demikian ya. 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, tadi jadi terus saling berhubungan anggota satu sama lain dan harus saling memperhatikan supaya tidak ada perpecahan. Dikatakan Tuhan tidak menginginkan adanya perpecahan. Selain di komunitas gereja pun juga di dalam keluarga demikian. Sekarang kita bicara tentang gereja. Ada berapa banyak sekarang gereja-gereja yang tumbuh di Indonesia ini, ya? Konotasinya udah negatif kalau misalnya itu pecah-pecah gitu ya. Tetapi GBS Kalvari di sini juga terus berusaha untuk membangun. Emang di sini komunitasnya nggak terlalu banyak ya, belum pernah mencapai misalnya ribuan jiwa gitu. Ada yang gereja yang cepat sekali bertumbuhnya gitu ya. Tetapi kami terus menguatkan hati. Tuhan sudah percayakan jemaat sekian, kita akan harus terus saling melayani, saling memperhatikan. Justru di sini kita saling mengenal, ya. Mengenal, saya bisa menyebut satu-satu anggota tubuh Kristus di sini gitu. Kalau ribuan saya nggak hafal kali ya. Itu yang duduk di situ siapa ya, gitu ya. Jadi kalau mungkin kekurangannya gitu. Kalau misalnya yang pendetanya punya jemaat yang ribuan, ketemu di jalan, bapak pendetanya sombong, kan ada jemaatnya. Padahal bapak pendetanya nggak inget gitu, kecuali mungkin di pelayanannya gitu ya. Tapi di sini kita saling mengenal satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian dikatakan jangan lagi ada perpecahan. Perpecahan itu timbul karena misalnya tadi ya tidak ada saling pengertian dan nanti ada hal-hal lain ya. Demikian juga di dalam keluarga. Tidak adanya menginginkan perpecahan. Berapa banyak kasus perceraian terjadi, ya? Itu juga karena dikatakan mereka tidak menyadari. Kalau sebetulnya di Kristen ya, kita bicara di agama Kristen, dikatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu harus kita pegang sebagai prinsip dalam hukum pernikahan.
Gitu sebetulnya. Tapi ada banyak kegagalan-kegagalan yang ternyata tidak bisa dihindari manusia, sehingga orang Kristen pun banyak yang bercerai gitu ya. Jadi kita di sini pada pagi hari ini bukan berbicara tentang masa lalu. Saudara-saudara mungkin punya masa lalu, masing-masing punya masa lalu. Mungkin ada yang gagal di dalam rumah tangganya, mungkin juga di dalam hubungan, di dalam gereja, komunitas ada kegagalan-kegagalan. Tetapi saudara, kita harus terus membangun, karena firman Tuhan dikatakan Tuhan tuh nggak menginginkan adanya perpecahan. Amin ya. Kita harus disatukan. Nah, bagaimana agar kita menjaga kesatuan tubuh Kristus? One body in Christ ya. Nah, kita baca di dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Dikatakan gini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, yang pertama, bagaimana agar menjaga kesatuan tubuh Kristus? Yang pertama adalah kasih, saudara. Jadi kalau tadi kita baca di dalam ayat 2 dan 3 di Efesus 4 tadi ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Itu semua bisa dilakukan ketika kita memiliki kasih, saudara. Ya, karena kalau nggak ada kasih, semua nggak bisa dilakukan. Artinya dengan tulus, kasih itu yang mempersatukan semuanya. Dan di dalam kasih itu tadi ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, damai sejahtera, karena ada kasih. Kalau seorang yang mengasihi, dia mau menekan egonya gitu ya, karena dia sayang mungkin sama pasangannya gitu. Terus di dalam Yesaya 32 ayat 17a dikatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara, hubungannya begini, tadi kita baca di ayat 3, Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Diikat oleh damai sejahtera. Apa hubungannya dengan kasih? Saudara, di sini tadi di Yesaya 32 ayat 17a dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya, jadi ada kebenaran ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah, dan Allah itu adalah kasih. Jadi jelas kasih yang mempersatukan, kasih yang mengikat segalanya. Sehingga ketika kasih itu ada di dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera yang terus mengikat dikatakan kehidupan kita. Saudara mau ya hidup di dalam kasih ya. Puji nama Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, tiap anggota tubuh dikatakan tadi punya fungsi yang berbeda. Nggak mungkin kaki berkata, kamu dong tangan gantiin posisi saya gitu. Atau misalnya tangannya udah bosen capek nih kerja gitu ya, kaki gantian posisi saya gitu. Semua punya kadar pelayanan masing-masing. Demikian juga di dalam komunitas gereja, di dalam keluarga, semua punya fungsi dan kedudukannya masing-masing dikatakan ya. Tetapi itu udah diikat semuanya menjadi satu kasih ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, dan menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Harus dibangun, saudara. Jadi teruslah kita bangun ya kasih itu, saling melayani ya, menurut bagian masing-masing, sehingga di dalam kita membangun kasih itu, karakter kita juga akan terus terbentuk. Semuanya mengikuti pola karakter Kristus. Jangan mengikuti karakter dunia atau orang-orang di sekitar kita. Meskipun saudara mengidolakannya. Biasanya kalau seorang mengidolakan seseorang gitu ya, wah, semua dilihatin, oh dia seperti ini gitu. Iya, kalau yang diidolakannya baik karakternya. Ya, sekarang ada banyak hal yang bisa menyesatkan di media sosial itu. Kita mengidolakan suatu sampai ditiru ya, sampai kan model-modelnya ditiru. Saudara pernah lihat nggak? Ada orang yang saking itu mah kata saya mungkin agak
berlebihan ya. Dia mungkin punya sesuatu ya, yang ngidolain Barbie. Barbie kan boneka gitu ya. Sampai dia operasi berpuluh-puluh kali supaya mukanya mirip Barbie. Ada yang Barbie cowok, ada yang Barbie cewek, saudara. Saya lihat buat apa itu dipermak mukanya sampai mirip kayak Barbie. Untuk apa gitu, dapat pengakuan gitu ya. Nah jadi, nah itu cuma intermezzo aja. Tetapi saudara, biarlah kita bukan yang kelihatan itu ya yang kita utamakan, tetapi adalah karakter kita terbentuk mengikuti karakter Kristus ya. Jangan mengikuti karakter dunia ini atau orang-orang di dunia ini. Pelayanan di sini bukan hanya mencakup tadi, sekali lagi bukan hanya di gereja gitu. Kita saling melayani, ada tugasnya masing-masing, ada tim worship, praise and worship, ada yang aser gitu. Ada yang melayani berbagai hal di multimedia. Saya juga mungkin nggak paham betul dengan multimedia, ada bagiannya masing-masing. Nggak mungkin satu orang bisa mengambil semuanya. Semua saling mendukung ya. Di sini saya bersyukur dengan jemaat yang sekian. Saya melihat kasih di antara jemaat di sini. Di tengah mungkin keterbatasan yang ada, tapi saya bersyukur termasuk saya punya orang tua di sini yang selalu mendoakan kami gitu, para di tim pengembalaannya. Saya juga bersyukur. Itu juga pelayanan saudara ya. Terima kasih saya ucapkan untuk semua keluarga di sini ya. Nah saudara, dan juga dikatakan bukan hanya mencakup di gereja, melainkan juga di dalam rumah tangga. Semua harus berjalan dengan baik dan seimbang. Karena kalau tidak diikat oleh kasih, kalau semua tidak berjalan dengan seimbang, maka itu tidak akan menjadi utuh, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Saudara. Karena kita percaya bahwa pernikahan orang Kristen itu diberkati oleh Tuhan. Nanti ada ayatnya ya, saudara. Jadi saudara jangan saudara memutuskan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan yang merugi kita, saudara. Ya. Nah itu yang pertama kasih. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana dikatakan kita bisa memelihara atau menjaga kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Kenapa komunikasi yang baik ini penting? Karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, meskipun di dalam satu gereja, di dalam satu rumah tangga ada perbedaan pendapat, kepala banyak ya. Saya sama anak-anak aja kadang berbeda pendapat. Tetapi semua dapat dikendalikan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala. Bisa mengendalikan diri. Itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dan itu akan timbul kerukunan. Kerukunan ini akan menjadi berkat. Jadi saudara kalau di rumah jangan menjadi orang bisu saudara. Ya, walaupun kita misalnya lagi sebel nih sama pasangan gitu ya. Kadang-kadang dulu lagi saya pertama kali memasuki masa pernikahan ada aja yang namanya pakai truk ya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lagi kesel gitu, saya suka gengsi, nggak mau duluan nanya. Biarin aja ntar yuk kalau perlu nanya gitu ya. Padahal saya yang merugi gitu. Atau kalau misalnya anak yang sudah besar, anak udah besar biasanya gini triknya. Bilangin tuh papi itu ya, ya, papi lu. Makanya gitu ya, maksudnya masih merhatiin gitu, tapi kan gengsi seperti itu. Atau bilangin tuh mami lo, ya anaknya bingung ini papi maminya lagi berantem gitu ya. Nah itu harus semua dikendalikan. Ingat Kristus adalah kepala ya. Komunikasikan dengan baik. Jadi kalau lagi panas hati tenangkan dulu. Jangan bicara waktu panas hati karena semuanya pasti nggak akan jadi baik ya. Nah tadi dikatakan kalau dikomunikasikan dengan baik itu akan terjadi kerukunan dan kerukunan itu akan mendatangkan berkat. Kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Semua yang saya bicarakan silakan di sini ada tertulis dalam firman Tuhan ya. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ini hukum berkat Tuhan, saudara. Ada kerukunan di dalam rumah tangga, berkat Tuhan turun, ya. Jadi berusaha memelihara kerukunan. Jadi kalau yang satu lagi panas, yang satu ngadem.
Yang satu kalau dua-duanya panas sama-sama ngademin ya, masuk kulkas dah ya, masing-masingnya biar adem gitu ya. Ademin pikiran dulu ya, karena kan itu namanya pernikahan pasti disatukan oleh kasih pertamanya. Tapi kadang-kadang ego, masalah yang timbul ya, yang ada kadang-kadang membuat kita jadi kesel, depresi gitu. Sehingga kasih itu jadi tertutup dan kita memandang pasangan kita jadi sebagai musuh, padahal dia adalah belahan jiwa kita yang dikatakan sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus ya. Komunikasikan dengan baik. Jangan ribut-ribut ya, baik di dalam gereja maupun rumah tangga. Ciptakan kedamaian. Komunikasikan dengan baik supaya tidak ada miskom. Kendalikan emosi. Ingat, jika kita mengasihi, maka kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang kedua, komunikasikan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ini menurut saya juga sangat-sangat penting. Hormati Tuhan sebagai kepala. Hormati Tuhan sebagai kepala, ya, dikatakan dia pengendali segalanya. Jangan sampai kita mengambil alih fungsi sebagai kepala. Tadi ya, anggota tubuh yang lain mungkin suka protes, oh enak tuh yang jadi tangan, aku mau jadi tangan aja deh, kaki bilang. Atau kaki bilang, aku mau jadi mata aja. Ya, semua berjalan sama fungsi, tapi jangan sampai ada juga yang mengambil alih fungsi sebagai kepala. Biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, baik di dalam gereja maupun keluarga. Jalani fungsi masing-masing sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 15 dikatakan, Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhannya tadi ya, kita harus konsisten menetapkan hati bahwa semuanya bertumbuh ke arah Tuhan, ya, bukan ke arah yang lain. Tadi makanya kita bisa mengendalikan ego. Nggak bisa kita bilang, aku mah nggak bisa berubah dari sononya udah begini. Nanti yang rugi diri sendiri, saudara. Ada banyak di dalam gereja, di dalam rumah tangga tadi ya, ada perpecahan karena mempertahankan ego. Dia nggak mau berubah. Tanpa sadar dia mengambil alih kedudukan sebagai kepala, padahal Tuhan yang mengendalikan di dalam gereja, di dalam keluarga, tapi dia nggak ingat. Ya, yang penting mah ini keputusan aku gitu ya. Jadi Tuhan nggak dihargai lagi gitu. Tapi di dalam kehidupan rumah tangga, saudara ingat Kristus adalah sebagai kepala. Amen. Ya. Di dalam dunia ini ada juga yang menjalankan fungsi-fungsi sebagai kepala. Tadi Tuhan sebagai kepala, tapi di dalam dunia ini ada wakil-wakilnya Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, ya, untuk semua bisa dimanage dengan baik. Seperti kepala pemerintahan, kita punya presiden kalau di Indonesia, ya, yang kita harus hormati. Sekarang lagi demo gitu ya, kita pusing nih rakyat gitu ya, pengennya mah Indonesia maju gitu ya. Memang mungkin ada hal yang membuat kita tidak puas. Tetapi daripada begitu, kalau menurut saya nih sebagai orang awam yang saya juga mungkin nggak terlalu paham politik ya, kita masyarakat pengen hidup nyaman, nggak mau ribut-ribut, betul nggak ya? Yang penting kita bisa kerja nyaman, yang sekolah bisa sekolah nyaman. Ini demo gitu ya, terus merusak fasilitas. Saya lihat kemarin ya, aduh kota dibuat, kan kita ngelewat yang demo aja asa gimana gitu ya, nggak nyaman, wah takut terjadi apa gitu ya. Belum di Jakarta, tapi puji syukur ya sampai yang anarkis banget itu, tapi kemarin juga dirusak ya untuk pembatas-pembatas yang mau masuk gedung DPR. Wah itu kalau udah mereka demo gitu, kalau kalem sih nggak apa-apa ya. Kalau udah mulai ada yang provokator tuh mencuat yang meneriakan, itu kan emosi gitu ya, sudah dirusak untuk palu sampai gini-gini. Kata saya teh tenaganya kayak Simpson ya, rusak gitu ya. Terus buat apa udahnya gitu dirusak, suruh ngegantiin nggak mau gitu ya. Enak aja itu kan dibeli bukan pakai daun ya gitu ya. Semua dibangun, semua juga pakai uang gitu ya. Terus nanti alih-alih uang negara dipakai untuk kepentingan pribadi, ini dirusak ya malah gitu. Buang-buang tenaga, buang-buang energi gitu. Jadi kita harus berdoa ya untuk bangsa ini. Tetap kita doakan kepala pemerintahan. Ada batasnya sudah. Tetapi kita boleh lihat ya pembangunan yang terjadi itu untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kan prosesnya
gitu ya, pengennya gitu kali ya, kepala pemerintahnya presidennya gini, simsalabim dung gitu ya. Aku pengen jadi kayak dapat uang gitu sekepok atau banyak gitu, nggak seperti itu saudara ya. Semuanya perlu proses. Di dalam gereja pun demikian, ada wakil Tuhan yaitu gembala yang memimpin jemaat di sini, tapi kepalanya tetap Kristus. Karena kepala-kepala tadi ya, kepala pemerintahan, kepala gereja sebagai hamba Tuhan dalam hal ini mungkin kita di sini ya berdua yang bertugas menggembalakan jemaat di sini, itu tanggung jawabnya sama Tuhan loh, gitu ya. Jadi kita juga sebagai hamba Tuhan butuh dukungan juga doa dari jemaat ya. Nah kemudian di dalam rumah tangga ada kepala keluarga sebagai kepala keluarga, dan itu harus bertanggung jawabnya sama Tuhan. Karena itu ada ayatnya juga ya saudara ya. Efesus 5 ayat 23 dan 24. Efesus 5 ayat 23 dan 24. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu kewajiban suami, saudara. Suami harus menyelamatkan anggota-anggota tubuhnya, istrinya, anak-anaknya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri memang harus tunduk kepada suami, itu mutlak saudara. Tunduk, harus hormat kepada suami. Ayat selanjutnya ada lagi berkata, tapi kan saya nggak bicara tentang hubungan suami istri, tapi ini ada berkaitannya di dalam one body in Christ. Jadi suami harus mengasihi istrinya, harus mengasihi istrinya. Walaupun pasangannya punya kelemahan, istri juga memahami suami sebagai kepala rumah tangga mungkin punya keterbatasan, tetapi kita nggak boleh tidak menghormati suami. Kadang-kadang ada yang mau mengambil alih fungsi sebagai kepala, ini diatur suaminya gitu ya. Tetapi istri harus dikatakan tunduk ya, dikatakan sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami. Berarti harus tunduk sama suami dalam segala sesuatu. Walaupun kadang tadi ya saya bilang di dalam gereja, di dalam rumah tangga ada perbedaan pendapat, tetapi jalankan fungsi masing-masing. Jangan mengambil alih, saudara ya. Kalau suami saya berkata A, misalnya saya nggak sependapat, tapi saya berusaha ya, walaupun kadang saya ya sama Naya, suka berbeda pendapat gini gitu. Tapi kalau misalnya suami saya udah memutuskan A, saya tunduk gitu. Kalau misalnya dirasa kayaknya ini salah, kadang-kadang kan gitu ya, istri suka pengen gini ya, harusnya begini nih, tapi saya tunduk aja gitu. Saya berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan yang akan kendalikan keadaannya. Kalau misalnya ternyata benar, oh iya ya, untung saya nurut gitu. Kalaupun nanti keadaannya ternyata bukan seperti itu, tetapi saya lihat gini, Tuhan mengkontrol keadaan semuanya. Dan yang tadi saya bilang ya, setiap kepala punya tanggung jawab kan sama Tuhan. Termasuk juga suami saya di dalam kepala rumah tangga punya tanggung jawab sama Tuhan. Dan saya lihat karena kita juga benar-benar pengen terus menerapkan takut akan Tuhan di tengah keterbatasan kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan jemaat di sini, kehidupan rumah tangga tiap jemaat sini, biarkan Tuhan yang tetap menjadi kepala ya. Walaupun tadi ada perbedaan pendapat, tapi semua diikat oleh kasih saling membantu. Lagi hari Kamis juga saya sempat ada sedikit kesaksian ya, yang saya bilang sebulan ini mesin cuci saya rusak. Ibu-ibu rumah tangga itu pekerjaannya banyak. Sepertinya mungkin gini ya, para suami bilang, kamu cuma nyuci baju kalau nggak ada pembantu ya, kalau ada yang dibantu sama asisten rumah tangga. Saya bilang ya asisten rumah tangga ya, gitu ya. Istri mengerjakan segala sesuatunya, suaminya punya bagian mungkin bekerja, gitu ya. Nah kemudian istrinya mengerjakan rumah tangga. Tapi itu saudara, kalau ngerjain rumah tangga itu kayak nggak beres-beres saudara. Ya, mulai pagi itu, apalagi kalau udah yang punya anak sekolah harus nyiapin sarapan. Saya luar biasa nih sama mami ya dulu ya, walaupun mami saya juga pada keterbatasan, udah nyiapin sarapan yang dipaksa-paksa untuk sarapan ya. Kalau saya sekarang nggak maksa nih, kadang-kadang saya ada juga ya nurun nama mami ya, Ceva yuk sarapan, nggak mau gitu. Anak sekarang susah nih diaturnya, kalau udah nggak mau makan ya udah gitu. Yang udah saya nggak nyiapin sarapan, tapi dulu mami saya nyiapin sarapan, nyiapin buah tiap hari, pepaya tiap hari ya, sampai saya bosen saudara ya. Makan pepaya tiap hari, maksudnya supaya pencernaan saya baik gitu ya.
sampai saya enak-enak saudara ya, bapak ya harus makan gitu ya. Anak sekarang gak bisa digituin ya saudara ya. Semua diatur. Nah itu ya tadi ya, pekerjaannya banyak ya. Nanti udah beres nyarapan ya, cuci baju, setrika udah numpuk ya. Aduh ya, dibuat enjoy aja gitu. Nah saya merasakan sejak mesin cuci saya rusak, biasanya kan kebantu. Saya nyuci kan pakai tangan di sini. Ternyata banyak ibu-ibu juga yang masih mencuci pakai tangannya. Apa-apalah, bari nyanyi ya. Semua mencuci tuan becek gitu ya. Apalagi kalau udah ketemu yang kotor, ini teh gimana sih gitu ya. Kalau anak-anak kan gitu pakai kaos kaki udah ledok hitam gitu ya. Saya yang itu sebetulnya membuat ibu-ibu jadi berkreasi, ini gimana ini gitu ya. sampai kumal itu membutuhkan waktu saudara ya. Tetapi saya bersyukur itu ada semua, ada saat nih ya sebulan ini yang apa-apa saya jalani, walaupun kadang saya terus terang capek juga kalau udah pas lagi banyak cucian. Tapi suami saya turun tangan membantu loh. Bapak Gembala ikut jemurin baju, puji nama Tuhan ya, itu membantu. Nah di dalam keluarga ada membantu, di dalam jemaat pun demikian saling membantu. Kami berdua nggak bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan jemaat. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk semua saudara-saudara yang turut ambil bagian ya, saling memperhatikan, saling melengkapi, puji nama Tuhan ya. Nah akhirnya dalam kesemuanya itu kita sebagai anggota tubuh Kristus harus memuliakan Tuhan, itu tujuan utamanya di dalam hidup kita. Terus menjaga kekudusan sebagai anggota tubuhnya yang dipelihara. Jangan sampai kita kedapatan dikatakan tidak kudus. Itu kalau dalam konteks satu tubuh di dalam Kristus ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Saudara juga harus siap memberitakan kasih Tuhan ini dan menjadi saksi. Mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Dikatakan kita mau mengasihi, jangan tunggu, jangan menunggu ya. Gue nggak mau bertindak dulu, dia dulu dong yang harusnya mengasihi aku. Enggak. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau menegur karena gini, dia dong yang lebih mudah negur saya dulu gitu ya. Hal sepele. Kadang ada orang yang misalnya ketemu di jalan ya, padahal misalnya tahu gitu kenal, tapi nggak mau saling dulu memberi senyum. Padahal apa salahnya kalau misalnya kita kenal memberi senyum gitu. Ada kadang ya hal-hal seperti itu ditunggangi iblis ya. Ada orang, gue ajak senyum dia nggak mau senyum, gue ajak sapa dia nggak mau ngomong. Mungkin saat itu dia lagi nggak lihat ada seperti itu. Dari situ malah nggak mau nyapa gitu ya. Karena ada sesuatu. Tetapi biarlah kalau kita bisa memulai lebih dulu ya, lakukan saudara. Yang saya bilang juga tempoh hari ya, kasih senyuman itu juga merupakan satu perbuatan baik saudara ya. Mulailah dari diri kita terlebih dahulu, mulai mengasihi, mulai memberi maaf, mau mengampuni, mau meminta maaf jika bersalah. Ingat bahwa kasih Tuhan Yesus yang mengikat kita sebagai tubuh di dalam Kristus. Dia adalah kepala. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan ya, saya undang para pelayan Tuhan. Ingat bahwa satu tubuh di dalam Kristus analoginya mudah ya. Jangan menggantikan kedudukan kepala. Kepala itu Kristus. Walaupun ada wakil di dalam setiap di dalam dunia ini ya, di dalam setiap komunitas gereja, rumah tangga, jalani fungsi masing-masing. Semua bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Milikilah kasih, komunikasikan dengan baik jika ada masalah. Karena tanpa komunikasi, masalahnya juga nggak akan beres, saudara ya. Ajak pasangan kita, anak kita, orang tua kita ketika ada masalah untuk berdoa. Komunikasi juga dengan Tuhan, ya. Jangan diam. Dan kemudian tetap jaga hormat kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan menginginkan kita bersatu. Itu adalah kerinduan Tuhan. Biar kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara? Mungkin komunikasi tidak baik antara suami istri atau orang tua dengan anak. Bikin komitmen baru pada pagi
bawa dengan hancur hati kepada Tuhan. Biar kita boleh saling melengkapi. Bukankah kita mengasihi istri kita? Bukankah kita mengasihi suami kita? Bukankah kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita? Biarlah kasih Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Katakan sama-sama, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam komunitas keluarga GBS Kalvari di sini, di dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan Yesus, kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan yang sudah dipersatukan di dalam kasih. Biar kami sudah dan biarlah kami mau memelihara apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kami dapat menjaga kerukunan satu sama lain, mengkomunikasikan dengan baik Tuhan Yesus di dalam setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja, di dalam rumah tangga Tuhan Yesus. Biar kami memiliki komunikasi yang baik, terutama komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, karakter kami, hidup kami, hati kami terus mengalami pemulihan Tuhan Yesus. Sehingga kami menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, baik di dalam gereja, baik di dalam rumah tangga, ataupun dalam mungkin komunitas yang lain Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang akan terus membenahi setiap karakter-karakter kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami bukan lagi kami yang menjadi kepala Tuhan Yesus, tetapi Tuhan yang menjadi pengendali keadaan. Kami hanya hamba Tuhan yang Tuhan Yesus, hidup kami ini harus memuliakan nama Tuhan. Biar kami bisa terus menjaga kekudusan hidup kami sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan Yesus di dalam gereja ini, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mau kerukunan, kami mau ada damai sejahtera, kami mau ada kasih yang semakin besar antara pasangan, suami istri, antara orang tua dengan anak. Ada kasih yang mengikat, sehingga Tuhan Yesus kami bisa benar-benar mengendalikan
Tuhan Yesus, kedagingan kami semua sudah dipatahkan, dan Tuhan Yesus biarlah Roh Kudus yang akan mengikat kami Tuhan Yesus, sehingga kami tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu tempat ini. Tuhan akan perbaiki segala sesuatu yang mungkin rusak selama ini, tetapi kami percaya Tuhan yang akan mengembalikan kami kepada fungsi-fungsi yang seutuhnya Tuhan Yesus yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu jemaat GBS Kalvari secara khusus Tuhan Yesus tempat ini akan terus bertumbuh Tuhan Yesus, sehingga mereka juga akan menjadi saksi dan banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Halo GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 9 sore. Di House of Blessing ini akan ada banyak kegiatan menarik dan juga tentunya memberkati. Jangan sampai Anda melewatkan kesempatan ini. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Night di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari pria-pria GBS Kalvari Sukabumi, jangan lewatkan ibadah ini. Melalui sharing firman Tuhan, Anda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sejati dalam Tuhan. Nah, untuk para kaum teenagers, Youth, college, and young adult, sampai depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore. di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk kita jadi pemuda yang terus berapi dalam Tuhan. See you guys. Tapi wait, kita belum beres nih, karena masih ada program lainnya yaitu Kalvari Kids. Nah, buat anak-anak, Kalvari Kids diadakan di hari Minggu jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 3. Jadi, papa, mama, om, dan tante jangan lupa bawa anak-anaknya untuk ikutan Kalvari Kids supaya mereka bisa terus tumbuh dalam Tuhan Yesus. Last but not least, jangan lupakan ibadah raya jam 8 pagi di GBIS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Yes, semangat semuanya. Kalau bisa jangan lewatkan satupun program yang ada ya. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan. Jadi siapkan waktu yang terbaik ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and this is Blessed. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesabaran saudara. Saudara, Rabu ada doa puasa, dan untuk yang katekisasi itu katekisasi terakhir ya di hari Rabu setelah pulang ibadah doa. Tapi hari ini pulang ibadah yang katekisasi tinggal bentar ya. Nanti Bapak Gembala
ada sesuatu yang mau dibicarakan. Kemudian Kamis ini House of Blessing di rumah Ibu Dewi, nanti dibuka pendaftaran. Minggu depan ada perjamuan kudus, dan juga hari ini akan dibagikan amplop persepuluhan karena minggu depan ada pengumpulan persepuluhan ya. Dan kita tetap berdoa agar kiranya Tuhan yang akan menolong terus menumbuhkan kita ya, secara kualitas, kuantitas juga. Hari ini puji nama Tuhan, drumnya baru dipakai ya, drum elektriknya. Kami berdoa juga supaya nanti ada tim-tim musik yang lain yang bisa melayani ya. Terus bangun diri ya. Nah, kalau saudara juga yang mau terlibat dalam pelayanan, tentunya kalau yang di tim musik berarti harus melatih diri ya untuk misalnya yang instrumen drum ya harus bisa main drum, keyboard gitu. Tapi saya tetap berdoa nanti akan ada juga penerus-penerus yang lain ya di tempat ini. Ayo kita terus mau melayani Tuhan dengan kasih. Kita akan menjalankan persembahan. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami mau memberi persembahan Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tetapi Tuhan melihat setiap hati, setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus. Biarlah Tuhan Yesus berkat-berkat yang dikumpulkan pada saat ini berupa persembahan ataupun persepuluhan yang diberikan Tuhan Yesus, kami percaya itu akan terus bisa membangun pekerjaan di tempat ini. Tuhan Yesus, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yang memberi dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan akan balas kebaikan dan persembahan mereka yang sudah Tuhan berikan dengan tulus, dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan sukacita. Saudara percaya kalau saudara pulang dari tempat ini membawa berkat yang baru, amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus
menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat ini kami katakan, Engkau lebih besar dari semua masalah kami, Engkau lebih besar dari semua sakit kami, Engkau lebih besar dari semua pergumulan kami. Oleh sebab itu kami akan alami Allah yang besar, Allah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang masih dalam keadaan sakit, untuk Ibu Wawah Tuhan Yesus yang masih ada di rumah sakit. Tuhan, apapun penyakit yang sedang deritanya Bapa, janji Tuhan adalah memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, sembuhkan saat ini, mengalir kesembuhan, mengalir kekuatan, dan semua yang baru di dalam organ tubuhnya Tuhan akan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapak berikan kekuatan juga buat anaknya cucu yang selalu menemani Tuhan Yesus. Berikan dia firman Tuhan yang selalu dia perkatakan, supaya Tante Wawa akan terus mendapatkan kekuatan oleh firman Tuhan yang diberitakan dan diperkatakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk Bapak Chandra yang ada di BSD. Kami mengucap syukur kemarin sudah dilewati masa krisisnya Bapak. Tinggal pemulihan, kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami nanti bertemu Tuhan Yesus, Bapak Chandra juga boleh sudah mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih hamba berdoa secara khusus pada saat ini untuk bayi Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, mari Tuhan Yesus Tuhan tumpangkan tangan buat bayi dalam nama Yesus Kristus. Semua sakit glukomanya dan juga semua diabetesnya, semua organ-organ yang tidak berfungsi kembali berfungsi pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya mengalir kesembuhan buat bayi. Untuk kami semua yang hadir Bapak, untuk teman-teman kami yang beribadah online belum bisa bersama-sama dengan kami karena keterbatasan kondisi tubuh. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan semua tubuh kami yang baru, kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus berikan buat kami semua, sehingga kami boleh mengalami bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu sudah katakan pada kami, biarlah Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus boleh menjadi satu tubuh di dalam Engkau Bapak. Kami boleh punya kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kami, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan sehingga Tuhan Yesus kami boleh bersatu dengan sesama kami. Kami juga boleh menghormati Tuhan Allah yang luar biasa, sehingga ketika kami menghormati Tuhan dalam kehidupan kami, maka Tuhan Yesus Engkau akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus, dunia ini begitu mengerikan, tidak ada harapan di dalam dunia ini, tidak ada kedamaian dalam dunia ini, tetapi hanya di dalam Yesus kami menaruh harapan yang pasti. Kami percaya masa depan kami baik. Kami percaya Tuhan Yesus keuangan kami akan membaik. Kami percaya rumah tangga kami Tuhan akan pulihkan. Kami percaya tubuh kami Tuhan Yesus Tuhan juga akan pulihkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau begitu baik, dan biarlah kami akan alami kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, Kau begitu luar biasa Tuhan Yesus. Hari Minggu yang penuh dengan berkat, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.